Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fanida Amani dari kelas 3 DPGSD UPI Kampus Tasikmalaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini aku akan membuat podcast mengenai persiapan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 ini. So, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja dari pembahasan pertama. Selamat mendengarkan. Semoga apa yang aku sampaikan. Oke, sebelum kita membahas tentang pokok pembicaraan kita pada kesempatan ini, sebenarnya kalian udah tahu belum sih apa sih COVID itu sebenarnya? Nah, di sini aku akan memberi sedikit penjelasan tentang COVID dan dampak dari COVID khususnya di bidang pendidikan. Oke, kita masuk ke pengertian COVID. COVID atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang paling serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat yang bisa disebut Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak Desember 2019. Berarti coronavirus ini telah menemani kehidupan kita selama 1 tahun ya. Lalu coronavirus itu diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang bisa disingkat sebagai SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang bisa disebut COVID-19. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru yang disebut pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika kita berada di ruangan tertutup, kita berinteraksi dengan orang yang terinfeksi corona, lalu percikan dahaknya nyampai kepada kita, berarti kita bisa tertular infeksi corona tersebut. Oke, setelah kita membahas apa sih coronavirus itu, di sini saya akan membahas sedikit dampak dari virus corona ini khususnya di bidang pendidikan. Telah kita ketahui bersama bahwa corona ini berdampak pada beberapa bidang, diantaranya sosial, ekonomi, dan pendidikan. Lalu apa sih dampak coronavirus ini di dalam bidang pendidikan? Yang pertama, kurangnya interaksi sosial antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Yang kedua, siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, tidak efektifnya proses pembelajaran. Nah, dengan adanya virus ini, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan untuk diselenggarakannya pembelajaran daring. Namun, ketika pembelajaran daring tersebut, terdapat pula beberapa dampak yang dihasilkan. Di antaranya, 1. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, akses internet yang tidak stabil. Dan keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran. Nah, selanjutnya, dalam pelaksanaan tatap muka ini, pemerintah mengeluarkan surat kebijakan bersama. Dalam surat kebijakan bersama tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah atau kantor wilayah. Lalu, kebijakan diadakannya pembelajaran tatap muka ini dikembalikan lagi kepada daerah masing-masing. Perlu diperhatikan juga dalam surat kebijakan ini bahwa ada beberapa hal yang harus ditekankan. Salah satunya keselamatan dan kesehatan orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa tetap perlu diutamakan. Lalu surat keputusan ini juga menghasilkan beberapa panduan untuk penyelenggaraan tatap muka. Apa sih panduan-panduan atau pedoman-pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tersebut? Lalu selanjutnya ada pokok penting dari obrolan kita hari ini, yaitu pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Yang pertama, ketersediaannya sarana sanitasi dan kebersihan. Lalu yang selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib menggunakan masker, memiliki termogan, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan, dan yang terakhir mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Nah, selain itu juga di pedoman tersebut memuat beberapa langkah dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Di antaranya, dalam satu kelas itu minimal diisi oleh setengah dari jumlah siswa. Lalu selain itu juga ada berlakunya jadwal shifting pembelajaran. Jadi misalkan dari hari Senin absen 1 sampai absen 10, lalu hari Selasanya dari absen 11 sampai absen 20. Lalu juga memperhatikan jarak minimal 1,5 meter. Nah, setelah kita berbincang-bincang, aku punya satu pertanyaan yang pasti pertanyaan ini sangat mudah ya. Pertanyaannya adalah sebutkan pedoman-pedoman yang wajib dipenuhi oleh sekolah ketika akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk yang bisa menjawab, silakan jawab di kolom komentar. Mungkin cukup sekian obrolan yang bisa aku sampaikan. Semoga obrolan ini bermanfaat. Dan sampai berjumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.